pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang akuntansi perusahaan jasa. Sekarang kita akan mempelajari mengenai akuntansi perusahaan dagang, khususnya yaitu yang pertama jurnal khusus ya. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari tentang jurnal khusus dengan capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi jurnal khusus. Peserta didik memahami perbedaan jurnal khusus dan jurnal umum. Ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis jurnal khusus. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis dan mengklasifikasikan dan melakukan pencatatan jurnal khusus. Oke, sebelum mulai kita pretest terlebih dahulu ya. Siap, Ibu. Oke, Ibu ingin tahu nih, kalian tuh udah belajar atau belum? Gimana nih awal-awal kalian? Sudah dong Bu, tadi malam. Oke, berarti nilainya bagus-bagus nih. Iya, siap Ibu, insya Allah. Oke, amin. Amin. Ayo mereka dikerjakan. Ayo dikerjakan. Gimana Ya, ya, Ibu. kita sudah? Yang gampang ya soalnya ya. Lumayan Ibu ini. Gimana, sudah semuanya? Sudah. Sudah Bu. Sudah, yang belakang sudah atau belum? Ayo yang belakang sudah. Sudah Ibu. Oke, sudah semuanya. Kita lanjut. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu diajarkan ayo berdiri. Ayo berdiri anak-anak. Iya, siap Ibu. Masih hafal atau tidak? Atau perlu dicontohkan lagi? Contohkan Bu. Contohkan Ibu. Oke, yang semangat ya. Kalau misalkan Ibu bilang akuntansi, kalian bilang chill. Sambil jadinya kayak gitu ya. Chill. Terus yang terakhir akuntansi. Chill aja. Oke, siap ya semuanya ya. Siap. Akuntansi. Chill. Akuntansi. Chill. Akuntansi. Chill aja. Sampai sini silakan mulai duduk. Oke, kita kebut nih hari ini materi jurnal khusus. Ya, yang pertama definisi jurnal khusus. Dalam akuntansi perusahaan dagang, jurnal khusus adalah alat pencatatan akuntansi yang dirancang untuk mencatat transaksi-transaksi yang sering terjadi dan bersifat sejenis secara sistematis dan efisien. Kemudian ada pengertian jurnal khusus menurut Urjono pada tahun 2019. Jurnal khusus membantu menyederhanakan proses pencatatan dan pengelompokan transaksi ke dalam kategori yang serupa seperti pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan juga pengeluaran kas. Jadi transaksi-transaksi itu dikelompokkan ke dalam masing-masing jenis jurnalnya agar pencatatannya itu lebih mudah seperti itu. Next. Apa sih bedanya jurnal khusus dan jurnal umum? Sebelumnya di akuntansi perusahaan jasa itu kita yang pertama dicatat ke dalam jurnal umum ya. Tapi di akuntansi perusahaan dagang pencatatan itu dicatat bukan semuanya di jurnal umum, tapi ada jurnal khusus. Bedanya itu yang pertama jurnal khusus untuk mencatat transaksi rutin dan berulang. Frekuensi transaksinya sering dan sejenis, contohnya pembelian kredit, penjualan kredit, kas masuk dan kas keluar. Kemudian jurnal khusus ini efisien karena transaksinya itu seragam dan mudah diposting ke buku besar karena sudah dikelompokkan. Kalau jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak rutin, frekuensinya jarang atau tidak berulang. Kemudian contohnya itu ada retur ya, baik retur pembelian maupun retur penjualan. Jurnal umum ini pada perusahaan dagang dinilai kurang efisien karena transaksinya itu beragam. Kemudian harus lebih teliti saat diposting karena masing-masing transaksinya berbeda. Nah, dari bedanya ini dalam akuntansi perusahaan dagang lebih baik menggunakan jurnal khusus atau jurnal umum? Jurnal khusus. Betul sekali. Sepertinya sudah paham ya. Oke, selanjutnya ada video jenis-jenis jurnal khusus nih. Kita simak bersama. Bentar.
kedua, yaitu tentang jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada 4 macam. Yang pertama, jurnal khusus pembelian. Yang kedua, jurnal khusus penjualan. Yang ketiga, jurnal khusus pengeluaran kas. Yang keempat, jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus pembelian untuk pembelian kredit, baik barang dagang, peralatan, perlengkapan secara kredit. Jurnal khusus penjualan untuk penjualan kredit, baik barang dagang maupun pendapatan kredit lainnya. Jurnal khusus pengeluaran kas untuk pembayaran tunai, baik pembayaran utang, pembelian tunai, maupun beban-beban operasional. Jurnal khusus penerimaan kas untuk penerimaan tunai, baik penjualan tunai, pelunasan piutang, maupun penerimaan pendapatan tunai lainnya. Contoh transaksi perusahaan dagang: 1. Membeli barang dagang secara kredit. Karena secara kredit, maka menggunakan jurnal khusus pembelian. Yang kedua, menjual barang dagang secara kredit. Karena secara kredit, maka menggunakan jurnal khusus penjualan. Yang ketiga, membayar beban-beban seperti membayar gaji karyawan, membayar beban operasional. Karena membayar secara tunai, maka menggunakan jurnal khusus pengeluaran kas. Yang keempat, menerima pelunasan piutang dagang. Karena menerima secara tunai, maka menggunakan jurnal khusus penerimaan kas. Untuk video berikutnya, part 43. Oke. Dari video tadi, jenis-jenis jurnal khusus ada berapa anak-anak? 4. Yang pertama ada jurnal apa? Pembelian, penjualan, ketiga pengeluaran kas, penerimaan kas. Kalau misalkan nih kita beli barang secara kredit, masuknya ke jurnal apa? Pembelian, Misalkan kita menjual secara kredit, penjualan. Sudah paham ya? Paham. Oke. Setelah menyimak video jenis-jenis jurnal khusus, sekarang kita akan praktek nih pengerjaan jurnal khusus. Oke. Coba kita lihat contohnya terlebih dahulu ya. Yang pertama contoh dari jurnal pembelian pada tanggal 2 Januari 2025, PT Sinar Abadi melakukan transaksi pembelian barang dagang dari PT Makmur secara kredit. Jadi di sini masuk ke jurnal apa? Pembelian. Oke. Masuk ke jurnal pembelian dengan akun pembelian di debit sebesar 5 juta rupiah dan akun utang dagang sebesar 5 juta rupiah di kredit. Oke, selanjutnya jurnal penerimaan kas. Contohnya pada tanggal 7 Januari 2025, PT Sinar Abadi menerima pelunasan piutang dari Tuan Budi sebesar 3 juta. Karena menerima pelunasan piutang, kita menerima uang nih dari Tuan Budi. Maka masuk ke jurnal apa? Penerimaan kas. Kas sebesar 3 juta di debit dan piutang dagang sebesar 3 juta di kredit. Oke, sampai di sini tentang penginputan ke jurnal khusus ada yang ditanyakan? Belum. Oke, langsung saja kita coba ya, satu anak deh, satu aja nih, soal nomor 1. Siapa yang bisa? Baik, Bu. Baik, Bu. Ayo Mbak Tanya Tini. maju. Boleh
Dengan transaksi tanggal 1 Januari, PTKB melakukan transaksi pembelian barang dagang pada PT Riau secara kredit sebesar 10 juta. 10 juta. Oke. Terima kasih Mbak Ini. Boleh teman-teman tepuk tangan untuk Mbak Ini. Dengan akun pembelian di debit dan akun utang di kredit sebesar 10 juta, betul ya? Oke, setelah kita melakukan pengerjaan ini yang dicontohkan oleh Mbak Indi, sekarang kita akan bermain game. Yeay. Game apa Ibu? Gamesnya adalah pilih satu. Oke. Pilih satu nih ya. Kelompok satu. Nih kelompok dua. Hati-hati Ibu. Hati-hati ibunya jatuh. Hati-hati Ibu. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, masing-masing udah pegang ya kartunya ya. Sudah. Pilih satu jawaban yang tepat dan cepat-cepatan. Yang pertama, jika ada transaksi penjualan secara kredit. Kelompok dua. Satu poin untuk kelompok dua. Jika ada transaksi pembayaran iklan. Satu poin lagi untuk kelompok dua. Semangat kelompok satu ya. Yang terakhir nih, jika ada transaksi pembelian secara kredit. Kelompok satu dalam poin oke. Satu poin untuk kelompok satu, 2 poin untuk kelompok dua. Akuntansi. Oke, sekarang kita post nih. Nah kalian nih, kalian udah paham banget nih. Pakai apa Ibu? Pakai Y-drone anak-anak. Siap Bu. Siap Bu. Oke. Tenang saja karena soalnya itu pastinya mudah bagi kalian. Masya Allah. Bismillah ya Bu. Kodenya berapa Ibu? Sebentar, sabar ya Nak Lita. Kodenya 29 3029. Background ya ibu. Iya Kak Idron, betul. Oke, sudah 809. Oke, bisa semuanya? Bisa masuk? Bisa. Ini bisa. Bisa Bu. Oke, sudah. Bisa Ibu. Sip, Mbak Lita. Mana yang belakang nih? Bisa. Bisa ibu nih. Bisa ibu ini. Oke
ini ada beda naksir Ustaz juga ini ya. Lucu banget kalian. Alona Eli. Eli itu siapa ini? Wah, cepat sekali nih. Nah, sepertinya ada yang sudah selesai nih, Amona, Eli dan juga wow, capek. Ayo Indi, satu lagi Indi. Oke, ayo satu lagi teman-teman. Udah Ibu. Sudah? Semuanya sudah? Belum benar. Oke. Satu lagi. Gak apa-apa, waktunya masih banyak. Iya. Kerjakan dengan maksimal. Wah, Mbak Novi. Sudah. Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Oke, kita lihat ya. Siapa nih? Posisi nomor 3. Wah, siapa nih? Olga, Eli. Wah, tepat sekali. Oke, sebelum Ibu tutup ya, karena waktu kita masih banyak ya. Sepertinya kalian sudah paham. Boleh nggak kalau kita main games lagi satu kali lagi? Boleh. Oke. Sudah disiapkan kartunya? Sudah. Kartu. Oke, kartu. Sudah Ibu. Oke, siap. Belum Balita, belum ada soalnya. Yang sabar ya, Bos. Transaksi retur pembelian. Sudah lupa. Wah. Lagi 1, 2, 3. Oh ya, Kelompok belum. 2 dulu. Udah di Coba ini cepet-cepetan ya, Ibu nggak hitung, kalian cepet-cepetan Ibu ulangi. Transaksi penerimaan lunasan piutang. Transaksi retur penjualan. Satu dulu. Oke, yang terakhir nih satu lagi. Transaksi pembelian kredit. Kalau satu dulu ya. Oke, Bu, berarti tadi gimana? enggak juga. Yang satu. Tapi kan tadi yang bilang saya. Oke, karena kalian seri ya. Dari sebelumnya kelompok 2 yang menang, sekarang kelompok 1 yang menang. Kita ada soal satu lagi untuk Iya, kelompok iya, yang iya, menang. iya, diangkatin. Transaksi penjualan kredit. Kelompok 2. Coba kalian sweet, ya sweet.
pembagian hadiah ini sekaligus penutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu, Ibu juga ada tugas ya. Ya, Bu. Ada tugas untuk mengerjakan transaksi. Nanti soalnya Ibu kirim